Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat dan disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tidak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihat dalam ilmu sihir sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Story Insight, di mana kita percaya di setiap cerita pasti selalu ada keajaiban. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara subscribe, like, dan komen, supaya channel ini dapat terus berkembang dan bisa membagikan keajaiban cerita lainnya. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan menceritakan salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Kita semua tahu Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW adalah contoh suri teladan yang baik. Ada banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah beliau dapat membelah bulan menjadi dua. Bagaimana ceritanya? Simak terus ceritanya sampai habis. Pada zaman Rasulullah, hiduplah raja bernama Raja Habib bin Malik. Raja ini bertinggal di Syam. Dia adalah penyembah berhala yang sangat fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwakan oleh Rasulullah. Suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik ini perihal Rasulullah. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Raja Habib kemudian membalas surat itu. Ia mengatakan akan berkunjung ke Mekah. Kemudian pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang pasukannya ke Mekah. Sesampainya di desa Abtah, dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib bin Malik ini oleh Abu Jahal, pembesar Quraisy. "Seperti apa sih Muhammad itu?" tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi setelah sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, kata salah seorang dari keluarga Bani Hashim. Raja Habib makin penasaran dan ia memerintahkan untuk menjemput Rasulullah dan memaksa apabila ia tidak mau datang. Lalu, dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan, Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar. Rasulullah yang melihat istrinya ini cemas, kemudian ia berkata, "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setibanya di desa Abtah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikan tertegun kagum. Maka berkatalah Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang, Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?"
Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkanlah lagi dan satukanlah lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu, kata Raja Habib. Mendengar itu semua, Abu Jahal ini sangat gembira. Pasti Muhammad tidak dapat melakukannya, pikir Abu Jahal. Dengan tegas dan yakin, Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian Rasulullah berjalan ke arah Gunung Abi Kubais dan sholat 2 rakaat. Untuk diketahui nih, gunung ini berdekatan dengan Masjidil Haram. Letaknya searah dengan Hajar Aswad dan berdekatan dengan Bukit Safa. Usai sholat, beliau berdoa dengan mengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Sontak 12.000 malaikat pun turun seketika itu juga tanpa diketahui oleh siapapun. Maka berkatalah malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Raja Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam.'" Untuk diketahui juga nih, Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat, tidak memiliki kaki dan tangan, kemudian matanya buta. Allah menyembuhkan anak itu sehingga bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang kafir Quraisy. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Ketika itu matahari telah beranjak senja. Matahari hampir tenggelam sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Segera setelah itu beliau membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian, beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua orang yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihat dalam ilmu sihir sekalipun. Namun hati Raja Habib ini masih tetap beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna, bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah,
kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya. Abu Jahal yang melihat semua ini, jengkel bercampur marah. Dengan emosi, dia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun Raja Habib ini tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna ini menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu tahu ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi oleh lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, sahabat-sahabat, itulah kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang membelah bulan. Dan kisah itu pun yang menjadi asbabun nuzul atau sebab diturunkannya wahyu Quran surat Al-Qamar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelahlah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Quran surat Al-Qamar ayat 1-3.